10 hari berdoa, tema kembali ke mezbah. Hari ke-10, tajuk, Aku akan pergi. Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya pasal 6 ayat 8. Jemaat pergi, siapa yang bersedia pergi? Skim pertanyaan yang Allah tanyakan kepada Yesaya ketika dia mendapat penglihatan dari Tuhan yang mengubah hidup. Momen itu dipenuhi dengan efek khusus yang luar biasa. Allah duduk di atas takhta tinggi dan menjulang, Yesaya pasal 6 ayat 1. Jubahnya memenuhi bait suci saat malaikat bersayap 6 mengalunkan dia dengan paduan suara kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta, alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 3. Saat Allah mulai berbicara, tiang pintu bait suci mulai bergetar dan asap memenuhi rumah. Seluruh episode itu begitu membuka Yesaya sehingga dia menangis, celakalah aku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 5. Bisakah kita menyalahkannya? Siapa yang dapat melihat sekilas Tuhan dan tidak membuka penutup wajahnya? Yesaya terpukau oleh kekudusan dan keagungan Allah, tetapi Allah tidak menyatakan dirinya semata-mata untuk membuat kita takjub. Ketika Allah membuka tentang dirinya biasanya diikuti dengan permintaan. Contoh kasusnya, ketika dia memberi Yohanes wahyu tentang Yesus Kristus saat diasingkan di Pulau Patmos. Penglihatan Yohanes tentang akhir dunia dan kembalinya Kristus dimaksudkan untuk dibagikan. Demikian juga, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Yesaya, dia sedang mencari seorang utusan yang bersedia untuk menyebarkan pesan kasih dan peringatannya. Jawaban Yesaya adalah satu, untuk zaman, inilah aku. Utuslah aku, ayat 8. Satu demi satu, tetapi Allah melakukan sesuatu untuk Yesaya yang menuntunnya untuk menerima panggilan untuk pergi. Ketika Allah menghapus kesalahannya dan membersihkan dosanya, tanggapan Yesaya terhadap kasih, karunia Allah adalah aku akan pergi, Yesaya 6:8. Keputusannya untuk menerima misi Tuhan dibuat, secara pribadi, saat renungan pribadi dengan Allah. Kekuatan yang akan dia gunakan di depan umum, untuk Allah adalah kekuatan yang dia peroleh secara pribadi dengan Allah. Penulis yang diurapi, Nabi yang setia, pekabar yang tak kenal takut, semua identitas luar Yesaya hanyalah cerminan dari siapa dia di dalam. Dia pernah ke mezbah bersama Allah. Saat kita mengakhiri pengalaman 10 hari berdoa, adalah doa kami agar anda mulai membangun kembali mezbah pribadi anda untuk penyembahan sehari-hari. Adalah harapan kami bahawa keluarga anda telah berjanji untuk bertemu Allah setiap pagi dan sore. Tetapi lebih dari itu, kami berdoa agar anda menerima undangan khusus Tuhan untuk pergi. Dengan berbuat demikian anda akan tersentuh, dan kepada mereka yang membuat penyucian penuh sehingga Allah dapat memberikan sentuhannya pada bibir mereka, firman diucapkan, pergilah ke ladang yang siap tuai. Saya akan bekerja sama dengan anda, Ellen G. White, Gospel Wekes, halaman 23.